Halo semuanya, apa kabar semuanya? Sehat? Semuanya panas ya hari ini, hari ini panas banget nih rasanya. Oke, welcome to another IG Live Session Goka Talks bersama Go Campus. Nah, nama saya Ezra, saya dari Go Campus. Saya bakal jadi host seperti biasa minggu ini, teman-teman semua. Nah, minggu ini kita mau ngobrol sama orang yang seru banget nih, topiknya seru banget sebetulnya. Karena gini, salah satu yang paling berasa nih setelah pandemi COVID-19 ini adalah kita jadi nggak bisa traveling. Sedih ya sebetulnya, karena kebetulan saya suka banget traveling gitu. Aku nggak tahu teman-teman pada suka traveling atau enggak, tapi it's good kalau teman-teman yang belum merasa kalau teman-teman yang belum merasa suka traveling, ya nggak apa-apa, tapi bisa mulai mencoba, karena traveling itu membuka pikiran kita gitu ya. Kita jadi bisa melihat dunia dengan baik, dengan lebih luas. Kita jadi pemikirannya nggak sempit. Sangat membantu lah. Juga tempat-tempat yang bisa kita kunjungi banyak. Dan by traveling, I'm not talking about going overseas, bukan cuma pergi ke negara lain. Indonesia sangat bisa dieksplor, banyak banget yang bisa dieksplor selain dari kota kita sendiri. Aku kayak udah pernah kayak paling jauh di Indonesia pernah ke Sorong, ke Papua ya. Dan bagus banget, pantainya bagus banget. Itu aja belum nyampe ke Raja Ampatnya, baru sampai ke Sorongnya doang. So, banyak banget yang pengen kita explore sebenarnya. Tapi sayangnya dengan pandemi jadi sangat susah untuk traveling, betul ya. Walaupun sekarang beberapa kota, beberapa provinsi sudah mulai buka lagi, tapi masih banyak yang sebetulnya masih agak was-was lah untuk travel gitu kan ya. Karena ya memang sesuatu yang cukup membahayakan juga nih kita, apalagi kalau traveling harus sampai naik pesawat dan sebagainya. Jadi sangat, orang jadi mikir lagi lah, mikir 2-3 kali. Selain dari biaya juga harus rapid test. Nggak tahu sih sekarang masih harus swab test atau enggak, tapi sih mostly banyak yang masih belum gitu ya, masih belum bisa. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama pakarnya nih. Kita bakal ngobrol sama orang yang pendirinya Traxis Travel. Nah, Traxis Travel adalah salah satu travel provider, tapi katanya ini something else nih, beda, bukan cuma travel biasa. Ini travel with a purpose katanya. Nah, nanti kita bakal bicara ya. Kita bakal ngobrol sama Mas Kevin Bushira. Ini adalah alumni dari PPM School of Management yang ada di Menteng. Kebetulan tuh deket sama SMA saya dulu di Menteng Raya. Jadi cukup waktu tahu, PPM, oke, jadi langsung tahu gitu ya. Without further ado, tanpa lebih lama lagi saya ngoceh, mari kita sambut. Dia pakai Instagramnya PPM nih, biar seru nih. Halo Mas. Halo Mas Ezra. Apa kabar? Aduh, baik. Gimana kabarnya Mas? Baik. Puji Tuhan baik ya. Soalnya agak rapi banget ya pakaiannya nih, habis dari meeting soalnya. It's okay, santai. Saya yang kayaknya santai. Oke, Mas Kevin, boleh ceritain dulu ke teman-teman kita yang lagi pada nonton. Mas Kevin ini siapa? Lagi sibuk ngapain dan sebagainya macam. Silakan Mas. Oke, halo semuanya. Kenalin ya, nama saya Kevin Bushra yang udah di-mention juga sama Mas Ezra. Jadi memang alumni PPM juga. Masuk PPM 2013, lulusnya 2017, angkatan SMB 9, S1-nya di sana. Cuman sekarang memang lagi menjalankan program S2, kebetulan ngambil di LSPR sekarang, belajar komunikasi. Kayak gitu. Biar ilmunya berbeda-beda lah, Mas. Nah, umur sih masih muda ya, 25 tahun, cuman dari suara sama look-nya mungkin agak sedikit tua. Pembawaannya juga mungkin terlalu tua ya. Orang yang ketemu saya kiranya mungkin udah hampir. Kalau cowok tuh dewasa biasanya Mas, jatuhnya jadi dewasa. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang sih dulu waktu lulus dari PPM memang sempat kerja dulu. Karena memang
saya niatnya memang nggak mau langsung running bisnis atau company, karena saya tahu di umur segitu tuh masih fresh bean banget, Mas. Masih belum bisa apa-apa dan masih banyak hal-hal yang masih perlu dieksplor lah. Betul. Jadi saya memang tekadnya akan mau bekerja dulu, menambah pengalaman, wawasan, dan belajar dari orang yang udah running terlebih dahulu. Daripada kita gagal di awal karena kita nggak tahu. Bukan karena memang faktor force major, tapi karena faktor kelalaian kita sendiri yang kurang mendalami, ya kurang berpengalaman. Jadi kalau dari kecil sih ya, dari dulu saya selalu bilang ke orang tua saya bahwa cita-cita saya tuh pengen jadi businessman. Asik. Itu nggak pernah berubah, Mas. Dari saya kecil SD pun nggak pernah berubah. Padahal orang tua, bapak saya padahal dubes politik. Wah, bapaknya dubes? Memang benar-benar menyamping banget. Cuman ya konsisten lah sama pendirian ya. Dan sempat kerja dulu di coworking space, namanya Union Space. Terakhir saya di sana ngejabat sebagai Head of Operation yang membawahi Indonesia. Jadi ada beberapa cabang di Indonesia juga. Dan akhirnya saya belajar banyak di sana dari bos-bosnya, dari kawan kerja yang lebih senior segala macam, dan ngedecide saya buat untuk it's time to running my own business gitu. Akhirnya pada saat itu saya resign, saya cari peluang-peluang yang lain, apa yang ada. Nah, sebenarnya kita kalau membahas mengenai potential bisnis ya, Mas, ini kita harus jadi orang yang oportunis sebenarnya. Benar. Nggak mesti apa yang kita running company itu kita harus sebagai expertise di bidang sana. Find the right partner. Ya? Harus find the right partner. Dan saya sih prinsipnya adalah gampang, Mas. Saya kalau misalkan mau berbisnis dengan orang lain, mau partnership atau kolaborasi dengan colleague, saya tuh cenderung lebih memilih dengan orang yang berbeda bidang. Oh. Betul. Karena kalau misalkan saling melengkapi gitu ya. Benar. Kalau bidang yang sama, ada potensi besar kecenderungannya kita sama-sama mengeluarkan egois kita. Kita percaya yang benar A, tapi partner kita yang skillnya dan pemahamannya sama kita juga, dia pilih yang B, sehingga berantem di sana. Nah, secara nggak langsung, waktu saya setelah resign, saya dapat partner. Memang dia, dulu kita sempat ketemu dengan namanya Grandy. Dia ini memang traveler, dia udah ke 78 negara di dunia. Wow. Sekarang sih nggak bisa kemana-mana, lagi pandemi. Iya, 78 negara. Jadi dia benar-benar tahu medan dan bidangnya lah di sana. Kita berdua memang sama-sama aktif sebagai pemuda di Kementerian Luar Negeri, sehingga waktu itu kita pernah ketemu di Bali, pada saat itu program International Youth Forum. Di situ memang berkumpullah para pemuda aktivis Indonesia dan luar negeri juga, international students di sana. Kita di sana ada FGD, ngebahas sebuah isu segala macam, dan saya ketemu partner yang pertama di sini. Dan saya tahu dia bidang di traveling, dan saya di bagian manajemen. Saya iseng-iseng aja lah tembak di situ ya. Bro, yuk bikin usaha bareng yuk. Mumpung gue juga udah resign di sini nih. Dan kebetulan partner saya itu, dia juga pada bulan itu dia ngeluarin surat resign. Oh gitu. Jadi, emang sama-sama resign ya? Iya benar, sama-sama dipertemukan di tempat yang kita nggak nyangka gitu loh. Karena waktu itu kita bertemunya pada saat lagi reuni di Kementerian Luar Negeri untuk para aktivis pemuda. Akhirnya kita berbincanglah di sana ngembangin usaha travel yang dimana kita percaya bahwa traveling ini sebuah usaha yang sebenarnya nggak akan ada matinya. Benar. Kayak gitu. Bahkan sampai kita keluar planet pun, ke Mars atau apa segala macam, itu traveling juga bisa, Mas. Benar. Dan Mas kan juga mau bikin traveling ke affordable ke Mars kan. Wah, itu kan juga masuk ke dunia pariwisata. Kalau mau ke Mars. Nanti kalau bisa Trexis buka ke sana, Mas. Amin. Jadi pada saat itu sih kita memang running dulu seadanya. Cuman di satu momen saya berpikir bahwa kita ini pendatang baru. Udah terlalu banyak pemain yang bermain di sektor pariwisata. Udah puluhan tahun ya? Iya, udah puluhan tahun. Dan kita pemain baru, small fish banget kita di dunia industri itu. Dan caranya gimana kita supaya
dilirik orang seenggaknya. Saya sih paling nggak suka kalau banding-bandingan harga, Mas, karena itu bukan persaingan yang unik, bukan persaingan yang sehat juga. Benar. Jadi di situ kita cari partner akhirnya. Kita cari partner yang memang bisa mengisi kekosongan dan permasalahan yang saat itu terjadi. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dilihat dari background saya juga. Saya waktu masa kuliah pun, saya kan juga youth activist. Saya bikin NGO, aktif di kepemudaan, segala macam. Jadi, jiwa nasionalisme saya tuh ada, melekat di situ. Iya. Jadi, saya bawa konsep-konsep yang saya percayakan pada saat saya bawa organisasi anak muda ke dalam dunia bisnis. Dan berhubung ini bisnis travel. Jadi, Traxys ini memang punya tagline Escape with Purpose. Jadi, kemanapun kita pergi, kita membawa purpose, kita membawa makna dan tujuan tertentu ke setiap negara yang kita tuju. Nah, pada saat itu pun kita cari partner, came up dengan 4 nama akhirnya. Yang pertama itu ada Marvin Sulistyo. Yang pertama kan Grandy, dia memang yang traveler, yang udah ke 78 negara. Kemudian ada Marvin Sulistyo, dia jurnalis dan anchor Metro TV. Nice. Ketiga ada Kezia Warau, Putri Indonesia juga, dan Miss Universe, top finalis 13. Kemudian ada juga Kak Artika Sari Devi, dia juga Putri Indonesia. Wow. Ini kalau dilihat lucu, Mas, sebenarnya. Kenapa orang-orang kayak gitu masuk ke dunia traveling? Iya. Jadi dari memang Putri Indonesia, jurnalis, tiba-tiba jadi traveling. Padahal yang traveler cuma satu ya. Satu yang traveler. Jadi mereka ini ngedesain dan memutuskan buat kita berkembang bersama itu karena kita percaya akan satu hal, Mas. Kita percaya bahwa dengan membangun usaha travel ini dan prinsip-prinsip serta moral yang Traxys berikan, itu bukan hanya sebagai money oriented aja atau profit oriented, tapi memang untuk salah satu bentuk tanggung jawab kita masing-masing individu untuk mengembangkan anak muda di Indonesia, Mas. Nah, ini sebenarnya masuk ke arahan yang kenapa Traxys jadi unik. Yang pertama, dengan udah terkumpulnya tim ini, kita ada beberapa sub-bisnis kategori. Yang pertama ini memang heart dan core-nya dari usaha kita itu tour and travel. Karena ya, basically tour and travel kan ya, leisures atau jalan-jalan aja. Liburan, betul. Nah, yang kedua, kita ada namanya Traxys Learn. Nah, Traxys Learn ini, kita mengkombinasikan traveling dengan edukasi. Ini yang saya rasakan ketika saya udah lulus dari kuliah, saya butuh belajar yang dimana barrier-nya itu sebenarnya tinggi banget. Ketika kita udah menjadi statusnya udah menjadi pegawai ataupun profesional. Nah, Traxys Learn ini yang secara gampangnya ya, ini semacam kayak company visit. Kita visit ke sebuah company, kita belajar, disambut oleh si company tersebut, office tour, dan ataupun kalau yang lain kita mengunjungi ke sebuah tempat untuk mempelajari suatu hal lah, baik itu mau ini menarik ini justru buat yang bukan masih kuliah ya, justru yang udah kerja ya justru. Betul, Mas, karena saya pun sebenarnya waktu udah lulus kuliah saya tuh mau coba belajar mengunjungin ataupun secara langsung ke perusahaan-perusahaan, cuman ya kembali lagi kalau kita statusnya udah lulus kuliah bukan student lagi, itu ya ngapain lu kesini? Iya, lu mau nyuri ide apa di sini? Mau bikin running sendiri ya, begitu. Jadi ini yang sebenarnya kendala yang saya dapetin pada saat lulus kuliah. Makanya akhirnya saya masukin ke dalam program Traxys karena saya tahu peminatnya pasti banyak, Mas. Nggak mesti harus di bidang bisnis saja, tapi bisa juga tentang sosial, tentang health atau spirit atau self healing, apapun yang penting kita pelajarin, arts juga bisa segala macam. Nice. Nah, di sini kenapa semangat kita di sini buat jalanin Traxys juga. Nah, kemudian ada juga Traxys Story, di mana Traxys Story ini lebih tujuan akhirnya adalah mengedukasikan para audiensnya, edukasi apa yang si traveler dapatkan pada saat mereka traveling ke sana. Ini kita nggak mau mereka bikin itinerary atau bikin review ya. Kita itu googling orang udah bisa dapat, Mas. Yeah. Jadi yang kita ingin
tekankan di Traxxas Story ini adalah ilmu apa yang didapetin yang dimana itu ilmu dari perspektif dia atau ilmu yang dia riset sendiri di lokasi tersebut. Pada saat dia travel ke sana. Pada saat dia travel. Gampangnya juga kayak di US, yang di New York segala macam kan banyak tuh stand hotdog $1 tuh. Yeah. Yang lucunya kan adalah ini vendornya siapa yang memulai pertama tradisi seperti ini. Benar. Ya kan? Jadi di situ yang dikulik, yang di situ yang nanti yang kita jadikan masukin ke media online, dan nanti goal akhirnya pun kita mau bikin semacam kayak buku, Mas. Buku kumpulan-kumpulan edukasi dari para traveler yang melakukan kegiatan ke sana. Berarti bisa kayak community gitu dong sebetulnya ya. Jadi kayak saling share cerita-cerita mereka waktu mereka jalan-jalan, terus akhirnya bisa dijadiin sebuah yang bisa benefiting banyak orang ya, dengan ada buku, dengan ada. Benar. Dahsyat sih, Mas. Okay. Kemudian ada juga satu lagi, Mas ya. Banyak, tapi satu lagi mau mention Traxxas spiritual, di mana ini lebih bersifat ke religi dan self healing. Jadi ya sebenarnya kita nanti nih minggu ini, Mas, hari Minggu ini kita sebenarnya tim Traxxas berserta BOD-nya segala macam, kita mau outbound, kita mau survei untuk upcoming project di Traxxas spiritual ini. Jadi nanti kita melakukan aktivitas yang memang sifatnya untuk self healing lah, bisa yoga atau bercocok tanam segala macam. Langsung yoga. Iya. Wah, keren banget. Hey, sebelum lanjut, Mas, ini ada titipan. Kita nih, teman-teman yang lagi nonton harus nonton sampai selesai karena ada giveaway dari PPM dan dari makeitpic.go nih ya. Ini share IG Live ini di story kamu dan tag @ppm school dan @gocampusofficial. Nanti ada pemenang, nanti diumumkan dari PPM School of Management di di Instagramnya, dapat hadiah something. Oke, Mas, move on nih, Mas. Oke. Kan gini, saya nih sangat suka traveling sebetulnya. Sebelum pandemi itu setahun pasti minimal 2 kali jalan. Dan kayak tadi saya bilang, nggak harus jalan ke luar negeri, sometimes jalan ke mana lah, balik. Saya aslinya Semarang, balik ke Semarang, atau dari Semarang juga banyak tuh kota-kota kecil di sekitarnya, atau explore yang kayak yang paling menurut saya paling seru tuh pas ke Sorong, ke Papua gitu, beda banget rasanya gitu. Dan pasti saya pergi. Nah, tapi gini, problemnya adalah ini kan pandemi nih, COVID, dan sejak COVID tuh sejujurnya bener-bener nggak bisa banget nih untuk jalan gitu, susah banget. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini, gimana sih untuk bisa Mas Kevin sebagai yang manage Traxxas Travel nih pasti mengalami kesulitan selama pastilah ya kan, semua bisnis sebenarnya bukan cuma travel, tapi I think pariwisata salah satu yang paling kerasa banget. Orang yang cuma suka jalan-jalan aja berasa, apalagi yang ngejalanin bisnis gitu. Betul. Nah, gimana sih masalah gini, problem apa yang dihadapi selama pandemi ini, dan gimana Mas Kevin bisa memanage itu sampai, kalau tadi dengar ceritanya bahkan masih bukan cuma bertahan hidup, tapi masih aktif nih, masih planning buat ke depannya, weekend ini masih mau ada acara gitu. Gimana sih bisa bertahan kayak gitu? Boleh nggak Mas ceritain? Sebenarnya kalau untuk masalah lagi pandemi gini ya, memang sektor pariwisata tuh sebagai kita pemain ya, itu kerasa banget, Mas. Yang tadinya ya terpaksa ya banyak tur-tur yang kita reschedule, atau bahkan klien komplain ada yang mau refund karena memang biasanya kalau pandemi gini agak bersenggolan dengan resesi atau enggak. Benar. Status keuangan ngaruh banget ke keuangan ya. Benar. Jadi kita sebagai pemain pariwisata pun berasa banget, dan saya sih mau nekanin bahwa ini tergantung dari perspektif kita masing-masing melihatnya seperti apa, Mas. Karena yang pasti semua para pemain usaha pasti harus memiliki skill yang bisa beradaptasi dengan lingkungan situasional, ataupun dia harus terus berinovasi. Karena dunia ini selalu berjalan ke depan, perubahan tuh cepat, apalagi ada pengaruh teknologi, digital, segala macam. Jadi benar-benar harus berinovasi. Nah, kalau untuk bagaimana cara kita menanganinya ya, yang pertama memang kalau untuk traveling itu udah otomatis nggak bisa kemana-mana. Jadi salah satu cara kita adalah dengan tetap aktif di dunia digital, Mas. Kan sekarang lagi banyak virtual tour, kerjasama juga tour leader yang ada di negara sana.
Sehingga kita di Zoom, mereka pakai Zoom atau enggak aplikasi lainnya, mereka bisa Ngajakin tour jalan-jalan, gitu. ngajak tour, video segala macam. Dan itu memang lagi booming sekarang, dan harganya sih memang murah karena virtual kan. Iya benar. Cuman di samping ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai pemain yang kategorinya belum besar banget ya Mas ya, ini justru momentum yang paling bagus buat kita, buat pemain gitu, yang masih malah bagus ya? Malah bagus Mas. Justru kita suka karena kembali lagi kita ini di shutdown oleh major force yang dimana alam yang kita di shutdown benar-benar completely nol gitu. Once pandemi udah selesai, kita akan start semuanya berbarengan Mas. Benar. Mau dia perusahaan gede, dia mau big corporate, mau kecil, agent gede, kita semua pasti akan start berbarengan. Benar. Nah, di sini selama waktu yang kita lagi downtime ini nih, travel atau agent menengah dan kecil, ini saatnya untuk membenahi internal mereka sebenarnya. Supaya nanti waktu start bareng lagi, nggak ketinggalan lagi sama yang lain. Betul. Karena kalau kita membenahi pada saat keadaan normal, mereka yang di corporate udah jalan lagi. Mereka lari, kita masih jalan karena masih membenahi tim kan, membenahi internal. Jadi kalau saya sih memang kerasa, tapi kan memang kalau Traxys nih ya Mas ya, kita baru jalan kurang setahun lebih, dan memang ini kategorinya belum big corporate, kita belum bisa bersaingan dengan yang pemain besar. Tapi kita justru di sini positif, karena kita melihat bahwa ini momen kita untuk membenahi perusahaan. Apa yang sebelumnya belum selesai, kita selesaikan, inovasi dan step-step apa yang harus dilakukan, kita pikirkan. Jadi, di sini yang membuat kita tuh masih memiliki semangat juang, Mas. Iya. Tapi bener sih, Amin bener juga. Yang penting perspektifnya yang bener ya. Kalau ngelihat masalah, dilihat masalahnya doang, malah nggak maju. Justru ini kesempatan buat catch up sama yang gede-gede ya, karena startnya nanti barengan semua. Kita justru beberapa dari tim bersyukur, Mas. Situasinya lagi ini, karena akhirnya kita ada dikasih waktu untuk membenahi internal kita. Bener. Nah, ini Masnya nih, kan ini kita mau sangkutin ya sama PPM ya. Kan Masnya kan lulusan PPM. Apakah dulu manajemen loh, yang di PPM manajemen kan ya belajarnya? Manajemen, ya. Apakah ilmu yang didapat dulu waktu kuliah itu ngaruh nggak untuk bisa sekarang nih bisa memanage adversity-nya kayak gini, di tengah-tengah masalah kayak gini, ngaruh nggak sih sebetulnya? Sebenarnya ini agak tricky ya Mas ya. Jadi sebenarnya kita frankly speaking aja ya, mumpung masih ya anak muda lah. Kan banyak juga orang ada yang bilang sukses itu nggak perlu edukasi yang tinggi. Itu maksud saya. Banyak banget yang bilang gitu. Benar, ini banyak aja gitu. Bedanya apa sih? Iya benar. Tapi kembali lagi ya, kalau saya pribadi, saya melihat memang pendidikan itu sangat penting. Cuman memang pendidikan ini, mau di PPM atau di kampus yang manajemen lainnya, ini memang nggak menjanjikan 100% kita akan sukses di masa depan. Tapi edukasi tetap penting, karena di sini kita mengelola mindset kita dan perspektif kita, serta problem solving. Ketika kita mengetahui banyak hal, kita akan lebih mature, kita akan lebih rasional dalam melakukan sebuah tindakan. Merespon tindakan tersebut. Kita melihat sesuatu dari banyak perspektif, bukan hanya dari satu perspektif aja. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya rasain banget di PPM, karena sebenarnya saya suka banget PPM ya. PPM ini mungkin bisa dibilang bukan kampus yang besar banget. Ya. Jadi ini justru merupakan salah satu keunggulan PPM, Mas. Karena kampus yang memang studentnya selected banget, sehingga pergaulan, pertemanan, dan relasi antar teman dan dosen itu dekat banget. Gitu ya? Bahkan dosen dengan students pun makan siang bareng lah, ketawa-ketawa, segala macam, sharing. Nah, ini benar-benar saya rasain banget, dan mungkin akan susah, bisa dibilang nggak banyak kampus yang bisa ngerasain seperti ini. Ya, apalagi yang gede-gede banget ya, jarak antara dosen ke murid udah langsung jauh gitu rasanya. Benar. Jadi kualitas dosen PPM sebenarnya bagus, Mas. Oke. Dan di PPM pun kan memang kita keunikannya ya, dari kampus lain, sebenarnya kalau yang saya lihat ini PPM, dia mengajarkan kita jadi entrepreneur. Itu entrepreneur and manager.
Entrepreneur. Begitu. Ya, benar. Oke. Ini saya ingat banget kalimat entrepreneur ini, Mas. Oh, Jadi entrepreneur ini kalimat manager, apa trademarknya PPM ya, entrepreneur ya. ya, benar. Trademarknya banget nih. Jadi bedanya adalah kalau misalkan ini yang saya rasain di PPM, kita di sini justru mempelajari bagaimana cara menjadi entrepreneur ataupun jadi manajer. Kan ada beberapa kampus yang menawarkan pendidikan cari entrepreneur, jadi entrepreneur aja, ya kan? Nah, kalau di PPM ini entrepreneur. Jadi lulusan PPM dia punya dua opsi jadinya, Mas. Dia punya opsi untuk menjadi entrepreneur atau jadi manajer di sebuah company yang udah established ya. Betul. Karena kita di sini benar-benar pelajarin semuanya. Kita pelajarin cara inovasi dan running a small business sampai nanti big corporate. Di situ kita pelajarin semua. Nice. Makanya di PPM juga kan di 2 tahun pertama kalau nggak salah kita pelajarin semua fungsional manajemen, marketing, operation, finance, HR. Cuma nanti di tahun ketiga dan keempat kita itu pilih mau majornya di mana, mau fokusnya di mana. Kalau saya ambil marketing waktu itu. Oke, gitu. Sehingga seenggaknya walaupun saya fokus di marketing, saya punya ilmu segala macam bentuk bidang di korporat gitu, sehingga nggak buta-buta banget. Tergantung pilihan hidup tuh mau kemana. Iya. Dahsyat. Oke, keren. Nah, dulu kenapa sih memilih selain dari semua, kalau itu kan taunya setelah udah masuk nih. Mungkin nih untuk teman-teman adik-adik yang nonton yang masih pada SMA yang mulai consider nih untuk intake tahun depan gitu atau intake tahun ini PPM, why should I choose PPM gitu. Dulu Mas Kevin milih PPM-nya, alasannya kenapa? Kenapa milih PPM pertama kali? Mungkin kalau teman-teman SMA yang mau memilih kuliah ini sebenarnya penting banget buat riset sama tanya-tanya ke orang tua ataupun mahasiswa yang di sana ataupun udah alumni. Karena kembali lagi pemilihan kuliah ini sebenarnya crucial banget dan memang menentukan maturity kita, menentukan kedewasaan critical thinking kita, kedewasaan segala macam. Jadi waktu itu sih saya memang SMA kan di US, Mas. Jadi waktu itu balik memang timingnya agak telat sehingga saya keterbatasan waktu untuk memilih kampus. Nah, cuman pada saat itu saya tanya ke bapak saya dan bapak pun punya banyak referralnya lah mana kuliah manajemen terbaik di Jakarta. Muncullah nama PPM, Mas. Wah, oke. Memang ternyata lucunya ya pada saat masa itu ya ketika 2013 lucunya adalah PPM ini memang mungkin untuk kalangan S1 ataupun SMA dan ke bawah nggak begitu terkenal, Mas. Tapi ketika saya berbicara dengan orang-orang dewasa dan orang-orang yang udah S2, mereka semua tahu PPM itu apa. Oh gitu malah. Dan responnya pasti, oh PPM ya, bagus tuh kampusnya. Responnya selalu gitu. Oh gitu. Jadi malah yang udah di profesional di industri malah lebih kenal ya justru daripada yang kenal. Karena karena ternyata tuh PPM awal asalnya itu sebenarnya dari S2, Mas. Pertama kali kamu S2 dulu malah gitu. Betul, ya. S2 dulu karena memang jebolannya bagus-bagus dan memang fasilitas dan pembelajarannya juga bagus, akhirnya banyak yang nge-request untuk dibikinkan S1. Makanya S1 bikin dan saya waktu itu angkatan ke-9. Oh gitu, masih awal-awal berarti ya. Iya. Jadi bagusnya di situ, Mas. Ketika saya berbicara dengan orang yang lebih senior dan dewasa, respon mereka dengan PPM tuh pasti begitu. Wow. Bagus. Itulah yang mendorong saya untuk ke lokasi, ke tim marketingnya, survei, lihat pelajaran gini-gini, ya udah. Dan masuk ke kita. Iya. Masuk ya. Oke, Mas. Terakhir nih, Mas. Kita udah hampir selesai. Tapi terakhir, Mas. Mas Kevin, tips and trick buat teman-teman kita SMA yang baru mau mikir-mikir nih, misalnya mungkin tertarik traveling, karena mulai banyak kan, juga banyak pasti yang mulai merasa bahwa ini industri yang bagus nih untuk kedepannya. Tapi mungkin jadi ragu gara-gara ada pandemi, terus kena banget nih industri pariwisata gitu. Mungkin banyak yang tertarik. Dan juga bukan cuma pariwisata secara khusus, tapi secara general yang tertarik manajemen gitu. Mas Kevin,
Ada tips and Ya. trick nggak buat adik-adik SMA Oke. nih yang lagi considering nih mau mengikuti jejaknya Mas Kevin? Sebenarnya gini, jangan pernah ngikutin jejak orang, tapi pelajarin jejak seseorang. Karena kembali lagi kita semua masing-masing berbeda. Nggak Betul. bisa kita mengidolakan seseorang dan kita pengen 100% kayak dia. Karena jalan hidup kita beda-beda. Betul. Baik latar belakang kita berbeda, interest kita berbeda, mungkin juga status sosial dan keuangan juga berbeda. Benar. Jadi saya selalu ngasih advice ke teman-teman ataupun adik-adik, itu setiap orang harus ditanam 5 hal, Mas. Yang pertama itu adalah jadi orang itu harus oportunis dalam segala hal. Oportunis dan harus open-minded. Kayak gitu. Harus bisa melihat dari kacamata yang berbeda-beda. Karena komponen di dalam kehidupan ini banyak banget yang kita nggak bisa handle, kontrol semuanya. Jadi harus be oportunis dalam segala macam bidang. Dan yang kedua, konsisten dalam prinsip-prinsipnya yang diikuti dengan determination. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu, kita harus memiliki tekad yang kuat, karena apalagi kalau misalkan keputusannya mau jadi entrepreneur ya Mas ya. Karena entrepreneur ini sebenarnya mungkin dilihat keren oleh orang-orang anak muda. Wah, punya bisnis nih, keren nih dia segala macam. Tapi sebenarnya jadi entrepreneur itu hidup kita tuh selalu di ujung tombak, Mas. Iya. Kita mau kerja, udah jatuh gitu. Iya, benar. Jadi dibutuhkan kegigihan yang kuat dan resisten yang cukup kuat. Karena masalah apapun yang datang, kalau tekad kita kuat dan kita suka apa yang kita lakukan, kita pasti akan bangkit lagi. Nggak gampang jatuh. Berbeda kalau orang yang kerja di korporat, mungkin bagus ya, saya nggak menyampingkan, tapi rasa self secure mereka jauh lebih tinggi dibandingkan jadi entrepreneur. Benar. Karena ya dari segi finance selalu ada tiap bulan, mau perusahaannya gimana pun juga kan, dan insurance atau segala macam ada kayak gitu. Kemudian yang keempat, mumpung selagi muda masih bisa room of improvementnya masih banyak banget. Ini perlu diasah yang namanya critical thinking. Jadi ketika kita mau running sebuah bisnis atau kita mau running a company, kita sebagai leader harus punya critical thinking. Kita harus berani melakukan sebuah tindakan, sebuah keputusan, apapun resikonya, itu kita harus berani dan kita harus bisa mengevaluasi ini tindakan yang benar atau enggak. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ketika ada critical thinking, yang terakhir yang kelima itu masuk lagi ke maturity. Dari semua komponen yang keempat tersebut itu bisa ngebentuk pola kita, ngebentuk self value kita. Jadi di situ maturity, kedewasaan. Seperti itu. Yang terbentuk dari 4 yang ke atas tadi ya. Benar, otomatis kedewasaan pasti akan terbentuk. Luar biasa. Seperti itu. Oke. Thank you Mas Kevin. Aku mau ada satu pertanyaan nih dari yang nonton nih. Kak mau tanya, pas di PPM Mas Kevin ngambil pengembangan soft skill apa? Soft skill tuh apa ya pada dasarnya? Soft skill pokoknya bukan yang secara teoritis, Mas. Lawannya dari hard skill lah. Dalam arti kayak leadership, public speaking, self-confidence. Saya lupa ya sebenarnya saya ambil apa, tapi apapun yang kalian ambil itu semuanya bagus kok sebenarnya. Jadi soft skill ini memang nggak kita pelajarin secara theoretically, nggak secara classroom, tapi memang kita pelajari sejalan berjalannya umur kita, Mas. Iya. Jadi kita boleh setelah lulus juga ada gitu kan masih. Benar. Kita boleh melihat seseorang belajar via YouTube kah, atau melihat seseorang kah, mengidolakan seseorang segala macam. Tapi kembali lagi kalau untuk masalah soft skill ya Mas ya, itu butuh konsistensi yang kuat juga untuk mengasah skill tersebut. Kayak misalkan mau self confidence mau ditingkatin. Ya coba saya sih dulu ya diajarin bapak saya ya. Bapak saya kan memang dubes dan dia suka public figure-nya bagus dan speech-nya juga bagus. Dia jurnalis dari SMA. Jadi saya belajar metode ini dari bapak saya. Ambil teks speech seseorang, presiden kah atau seseorang yang memang influential, baca dan kita terapin di depan kaca. Jadi intonasi suara, gaya mimiknya, gesturnya,
um, uh, penghafalan teks ataupun sambil baca itu semuanya bermain di situ. Jadi memang ngomongin soft skill itu harusnya datang dari diri kita sendiri, Mas. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa disuruh. Sorry, Bapak nonton kayaknya ini ya? Tadi kayaknya Bapak tadi saya sempat nonton. Oh iya, ini dia. Oh iya, itu Agus Rabasnur. Kalau mau cek IG-nya, cek aja. Oke. Thank you, Mas Kevin. Keren nih, keren bener. Ya, Mas Ezra. Yang saya tangkap tadi dari pembicaraan kita harus selalu melihat dari perspektif yang benar, even di tengah pandemi. Ya. Kalau di saat orang lain lihat, wah ini sulit banget semuanya, Mas Kevin bisa lihat, dan teman-teman pasti yang lagi nonton harus sekarang bisa belajar ngelihat. Ini justru kesempatan buat kita benahi dan bisa punya start yang sama dengan yang udah gede-gede gitu kan. Ya. Nah, itu menjelaskan poin pertama Mas Kevin tadi, opportunist dan open-minded, konsisten dan prinsip. Poin keduanya, terus punya determination ya, tekad yang kuat, dan thinking yang akhirnya membentuk maturity. Keren banget Mas Kevin. Thank you, it's a pleasure to talk to you Mas Kevin. Thank you Mas Ezra, Go Kampus, PPM juga. Semoga lancar Traxxas-nya. One day saya mau pakai. Kayaknya Go Kampus juga bisa pakai. Itu nanti kita company visit bareng-bareng. Oke. Bisa dong. Nanti WA saya aja, Mas. Nanti kontak langsung ya. Oke, siap. Thank you waktunya buat sukses terus buat bisnisnya. Thank you. Siap. Makasih banyak ya, Mas ya. Bye. Thank you, Mas Kevin. Bye-bye. Bye semua. Oke, teman-teman. Itu tadi Mas Kevin Bushira dari PPM dan dari Traxxas Travel. Thank you so much buat yang udah ikut sesi IG Live kita. Jangan lupa ada giveaway dari PPM, dari Go Kampus, dan dari Make It PIC, I think, atau Make It Pick Go. Dia akan kasih hadiah buat teman-teman yang share Instagram Live ini di Instastory kamu, dan tag PPM, @PPM School dan @Go Kampus Official. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan giveaway-nya. Dan terus stay di Go Kampus Official. Kita setiap hari Kamis bakal ada Go Talk seperti ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita udah ngobrol sama siapa ya? Sama CEO-nya Go Kampus, sama orang dari Asosiasi Fintech, direkturnya, sama Mas Kevin hari ini. Nah, nanti kan minggu-minggu ke depannya bakal ada apa lagi, ya. Keren banget semuanya. Dan jangan lupa download aplikasi Go Kampus Official di Google Play, di Play Store, dan di App Store. Ada cashback 500.000 juga. Ya, dan cek kita punya 160 lebih universitas swasta di Indonesia yang bisa kamu apply dengan mudah, nggak usah ribet-ribet, ya kan, nggak usah bayar uang formulir daftar kampusnya gratis. Ya, oke. So semuanya mulai plan buat adik-adik yang kelas 10, kelas 11 juga mulai plan, nggak ada salahnya download dari sekarang. Mulai planning buat kuliahnya gimana, kayak tadi Mas Kevin bilang, harus punya open mind, ya kan, jangan terbatas, gue maunya ini, harus ini, jangan. Lihat-lihat dulu opsinya. Ya, di Go Kampus Official ada banyak sekali. Thank you, Go Ezra. Sampai ketemu minggu depan. I hope dengan topik yang lain lagi. Bye-bye semuanya. Thank you.